Selanjutnya, kepada moderator kami undang dengan hormat Bapak Dr. Andi Sudirman SHMH. Selanjutnya, untuk perwakilan peserta kami undang kepada Bapak Dr. Yuswa Isdal, perwakilan dari birokrat dengan perwakilan Komisi Pemilihan Umum dan Alumni Bela Negara. Dengan hormat disilakan. Untuk moderator kami undang kepada Bapak Dandim 1407 untuk menyerahkan ID card. Peserta kami undang dengan hormat Bapak Dr. Wisda sebagai alumni Bela Negara. Untuk mengambil tempat di atas panggung kepada Bapak Profesor Agus Muhammad Najib untuk ke depan, Bapak Dr. Haji Kemal Syah untuk ke atas panggung, Bapak Profesor Dr. Haji Syahruddin MAG dan Bapak Dr. Bonus Nasib Gani agar MAG agar supaya mengambil tempat. Kami undang kepada Bapak Profesor Dr. Haji Syarafuddin Latif untuk menyerahkan cendramata kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diwakili oleh Direktur Penyelenggaraan Bapak Profesor Agus Muhammad Najib. Setelah penyerahan, kiranya Bapak Profesor untuk tetap ke tempat untuk pengambilan dokumentasi gambar. Selanjutnya, untuk penyerahan yang kedua kepada Bapak Dr. Sus Haji Kemal Syah, kami undang kepada Bapak Wakil Bupati Boni Haji Ambo Dale MM menyerahkan cendramata bahwa badik yang sudah kami cendramatakan sudah terbukti dapat berdiri dengan keseimbangan besi sesuai dengan kualitas besi yang dimiliki, dan alhamdulillah ini resmi kami berikan kepada para narasumber. Selanjutnya, yang ketiga, kami berikan kepada Putri Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Inayah Wulandari Wahid kepada Bapak Dr. Haji Andi Sumardi Suwari MM untuk menyerahkan cendramata. Beliaulah yang menjadi pendukung utama kami dalam kegiatan seminar nasional dari Badan Kesbangpol Kabupaten Bone. Dengan hormat kami berikan aplaus yang terbaik untuk Kepala Badan Kesbangpol Bone. Ya. Kami Bapak yang sudah memberikan penyerahan supaya tetap tepat. Yang keempat, kami undang kepada Bapak Dr. Haji Wahyudin Hakim Ibnu selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bone yang juga setiap
Terima kasih kepada Bapak Kementerian Agama yang telah menggelontorkan dana kepada kami. Yang akan menerimanya yakni Bapak Dr. Paulus Tasik Gale, perwakilan dari Katolik, yakni anggota kewakilan Wali Gereja Indonesia. Yang terakhir kepada Bapak Profesor Dr. Haji Syahbudin MAD selaku Rektor YAIN Bone, dan kami dari panitia menyampaikan bahwa sebelumnya beliau adalah staf ahli Menteri Kementerian Sosial yang kami hubungi, dan karena suatu dan hal tugas negara berpindah menjadi rektor. Untuk selanjutnya pengambilan gambar mohon ditutup komandan. Masih. Terima kasih kami ucapkan. Cenderamata untuk peserta kepada Kantor Kepala Badan Esbalpol Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili beliau untuk mengambil tempat ke depan. Selanjutnya yang kedua dari Kepala Kantor Kementerian Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan agar kiranya naik ke atas panggung untuk menerima cenderamata peserta. Kemudian yang ada tiga yakni untuk peserta yang memiliki kode ID card, silahkan lihat di atas untuk naik ke atas panggung menerima cenderamata. Para peserta yang memiliki nomor ID card di atas, di belakang ID card-nya agar supaya naik ke atas. Tidak ada? Iya. Oke. Kalau tidak ada, kami undang kepada FKUP Provinsi Sulawesi Selatan. FKUP Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, silakan satu, ada kata satu, silakan ke atas. Bapak perwakilan dari FKUP Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian peserta yang sudah memiliki ID card agar supaya melihat ke atas tadi. ID card silakan ke atas. Iya. Selanjutnya Bapak Moderator, Bapak Dr. Andi Sudirman dan Bapak Dr. Haji Andi Sumadu Syekh agar supaya ke atas untuk menerima cenderamata selaku moderator. Dengan hormat disilakan. Dan kami persilakan kepada Bapak Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Bone yang mewakili beliau yang hadir. Kemudian selanjutnya untuk peserta, peserta ibu wakil yang perempuan peserta, ada situ kodenya peserta. Untuk peserta kami persilakan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bone atau yang mungkin beliau, ya, seluruh pesertanya, ya. Peserta, ya. Untuk moderator kami undang dengan hormat Bapak Kepala Kepolisian Bone. Untuk moderator, ya. Moderator kami. Untuk moderator Pak Wakapolres mungkin untuk moderator. Bapak Wakapolres. Ya.
Syarifudin Latif Ketua FKUB untuk mengumumkan tanda tangan. Kemudian kepada Bapak Bupati atau yang mewakili beliau. Kemudian kepada Bapak Dr. Taslim Gale untuk mengumumkan tanda tangan, dan kepada Bapak Profesor Muhammad Agus Najib untuk mengumumkan tanda tangan sebagai persaksian. Dan kami undang dengan hormat kepada para Forkopimda untuk menyaksikan penandatanganan prasasti pesan rukun dari Bone untuk Persatuan Indonesia. Selanjutnya pengambilan gambar untuk dokumentasi penandatanganan prasasti. Kami undang kepada para bapak yang di depan, para narasumber yang bertantangan, dan kepada Forkopimda untuk mengambil tempat yang sudah disediakan. Kesempatan dan waktunya untuk datang kali ini dalam seminar nasional dan menyaksikan proses penandatanganan prasasti pesan rukun dari Bone untuk Indonesia. Rangkaian acara seminar nasional kebangsaan dan kerukunan. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kerukunan. Berikut kerukunan umat beragama, yakni tari Sigada Lalan Lipa, sebagai bentuk bahwa Bone beradat dengan menghargai benda-benda pusaka. Untuk itu kami dari panitia selamat menyaksikan dan selamat menikmati. Mari kita jaga kerukunan, jaga iman, jaga imun, jadi aman di masa Covid. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, namaste, salam kebajikan, salam kerukunan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita banggakan, sebentar saya perkenalkan satu persatu ibu narasumber atau adik narasumber, karena pada pagi hari ini sedikit improvisasi, saya sangat bersyukur dan berbangga. Mengapa? Karena Allah mempertemukan saya mendampingi beliau, Mbak Inayah. Beliau adalah putri Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Makanya saya berterima kasih kepada Dinda Ketua Panitia, Ketua FKUB, karena memberikan kesempatan kepada saya untuk duduk bersama beliau. Ada Bapak dari TNI Angkatan Udara, ada Bapak dari BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Mbak Inayah. Saya nama lengkapnya saya nggak sebut, panggil aja Mbak Inayah, karena beliau bapaknya adalah, mohon izin Mbak, termasuk panutan saya, termasuk idola saya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan saya sedikit ingin menyampaikan, beliau adalah guru bangsa, beliau adalah guru saya. Banyak contoh-contoh keberagaman, banyak contoh-contoh moderasi beragama. Sebelum trennya istilah moderasi sudah ditunjukkan oleh beliau. Untuk itu saya meminta kepada hadirin untuk membacakan Al-Fatihah salah satu waliullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Beliau adalah salah satu waliullah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya dalam perjalanan hidup saya ya baru 2 kali moderator. Mengapa pagi tadi saya dikirimi oleh panitia Pak untuk menjadi moderator? Begitu lihat anaknya Gus Dur, saya mau sekali jadi moderator. Barusan ada kegiatan, tergerak hati saya. Tergerak hati saya menangis, meneteskan air mata ketika mengingat namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu. Apalagi nanti materinya, idiotnya Gus Dur, banyak jujurnya Gus Dur. Kalau saya kan orang Hindu itu pasti harus ngerokok 234. Iya tak? Kalau bukan merokok 234 kan bukan Islam. Katanya bangun, ya kan? Subuh 2 rakaat, maghrib 3, ya, isya, duhur isya kan 4 rakaat. Jadi istilahnya saya pinjam istilahnya Mbak Mun adalah Muslim itu harus ngerokok 234 atau disalsu. Pertama-tama marilah kita menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan pinjaman nyawa untuk berkumpul dan bertemu di tempat ini dalam rangka melakukan salah satu tradisi yang dilakukan oleh FKUB, yang dilakukan jadi seminar setiap tahunnya. Mohon izin saya belajar menjadi moderator dengan tema saya lupa temanya, penguatan visualisasi aksi dan sikap moderasi beragama dan bernegara di tahun toleransi. Dengan pembawa materi walaupun sudah diperkenalkan, tapi saya ingin memperkenalkannya lebih jauh lagi atau lebih pendek lagi. Saya sebut yang pertama Bapak Kolonel Sus Dr. Haji Muhammad Kemal Syah MAG. Bapak beliau juga adalah magister agama, tapi beliau berkarir di TNI, Tentara Nasional Indonesia, dengan tema konsolidasi visual ideologi negara dan sikap rukun di teritorial Indonesia. Jadi dia akan bicara soal teritorial Indonesia, utamanya mungkin di udara. Bagaimana menjaga udara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia di bawah payung Pancasilanya. Lalu kemudian selanjutnya saya perkenalkan juga Bapak Profesor Dr. Haji Agus Muhammad Najib MAG. Beliau adalah Direktur Analisis dan Penjelasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema aksi dan sikap moderasi beragama dengan frame penguatan ideologi Pancasila. Jadi sekarang ini bagaimana kita menguatkan ideologi Pancasila lewat organisasi Forum Komunikasi Umat Beragama. Dan pada hari ini, inilah gambar Indonesia, Pak. Mengapa saya katakan gambar Indonesia? Karena semua agama datang. Tanpa agama Katolik,
tanpa Islam, tanpa Buddha, tanpa Konghucu, mustahil Indonesia bisa terbangun. Indonesia akan bubar kalau tidak Kristen. Indonesia bubar kalau tidak Katolik. Indonesia bubar kalau tidak Konghucu. Dan Indonesia akan bubar kalau tidak ada Protestan. Nanti lebih dalam akan disampaikan oleh Profesor. Terakhir dan tak terlupakan, berkali-kali saya sebut, yakni Ibu, saya panggil Ibu atau saya panggil Adek boleh. Iya, Mbak Aja, Mbak Inaya. Katanya Gus Dur gitu aja kok repot. Mau manggil Ibu, mau manggil Mbak, mau manggil Adek, gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Mbak Inaya, Wulandari Wahid, putri keempat Presiden Republik Indonesia Ki Haji Abdurrahman Wahid, atau yang lebih populer dipanggil dengan Gus Dur, dengan tema konsolidasi Indion Gus Dur tentang toleransi sebagai lisan kebangsaan dan keberagaman di Indonesia. Jadi mungkin ini istilah-istilahnya Gus Dur yang secara harfiah kita nggak bisa paham. Ya Mbak ya, nanti Mbak Inaya akan menjelaskan dan juga mungkin bicara gesak. Gesak itu mungkin dalam konsep hukum administrasi negara mungkin kita dinamakan jabatan. Bagaimana mempergunakan jabatan itu secara bijaksana. Dan sedikit penyampaian bahwa diskusi ini, seminar ini mungkin sebaiknya disampaikan secara panel saja. Jadi masing-masing pemateri membawakan materinya. Setelah itu kita akan buka sesi pertanyaan kalau ada waktu. Kalau ada waktu, karena sebentar lagi kita akan merokok 2, 3, 4 ya. Sebentar lagi kita akan merokok. Oleh karena itu suratul asri ya, suratul asri, supaya waktu itu betul-betul punya berkah. Saya untuk pertama saya menyerahkan kepada Bapak Kolonel Dr. Haji Muhammad Kemal Shah MAG untuk menyampaikan materinya. Iya Pak, disilakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Diawali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah, rahmatnya, taufik dan hidayahnya. Tuhan telah memberikan kekuatan pada kita hadir di haflah barokah di tempat nan mulia ini. Dari beragam latar belakang pendidikan, agama, budaya, bahkan ilmu pengetahuan. Jelas perjumpaan ini bukan perjumpaan biasa, tapi perjumpaan yang kalau bahasa sederhananya betul ini bone, tapi hasil dari sini mudah-mudahan menasional bahkan internasional. Amin. Tentunya doa kita bersama ya. Setelah menyiapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, tentunya mungkin khusus untuk umat Islam, semoga selawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, salawat keselamatan demikian juga atas umatnya. Betapa indahnya itu kata di atas seminar nasional kebangsaan dan kerukunan. Kata-kata inilah sesungguhnya yang kata-kata kebangsaan dan rukun. Rukun itu yang menciptakan satu bangsa menjadi sebuah negara. Dari per individu menjadi sebuah lingkungan yang berharga, lingkungan yang hebat dan dahsyat yang muncul ke permukaan menjadi budaya baru yang dikagumi. Bicara tentang rukun, Indonesia seperti sekarang ini diawali dari rukun awal. Rukun bermakna bagaimana siap menerima, lapang dada, di dalamnya berbahasa toleran, saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lain terkait dengan perbedaan. Seperti sekarang adanya, kita ini sudah saling toleransi sesungguhnya. Toleran
sebatas ilmu pengetahuan. Bapak Ibu sekalian yang hadir, tidak berbicara bahwa siapa yang berbicara di depan. Nggak lihat saya ini profesor, yang bicara doktor, tidak seperti itu. Ya, toleransi ketika kita diundang sebuah kehormatan. Toleran ketika ada yang duduk kita sebagai yang diundang, kita mendengarkan. Demikian juga kewajiban dan tanggung jawab yang dipikul oleh mereka yang berbicara saat ini, itu bagian daripada toleran dirinya, menghargai, menghormati, dan memuliakan para undangan yang hadir dalam kesempatan ini. Luas maknanya, bukan bicara toleransi, hanya sekedar bicara tentang agama saja. Ya, oleh karena itu panitia memberikan tugas kepada saya tentang konsolidasi, visualisasi ya terkait dengan ideologi negara ini, dikaitkan dengan sikap kerukunan di teritorial Indonesia. Kita bertanya sedikit terkait dengan tema atau judul yang diberikan kepada saya. Apa itu konsolidasi? Jika di dalam sebuah pertempuran, sebentar, makasih, harus menghormati, karena yang dicari adalah muka ya, wajah ya. Selama ini saya ceramah di mana, mungkin karena tidak memperhatikan judul foto ya, itu sehingga tidak pernah saya kirim fotonya gitu. Mungkin begitu dilihat tidak layak, tidak cocok. Sekarang dengan seperti mudah-mudahan nanti saya dikirim foto. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya, yang kami hormati, sebelum kami masuk ke bahasa pendahuluan terkait dengan, kita coba judulnya kita kupas sedikit gitu. Tentunya penghormatan penghargaan kami serta salam hormat yang setinggi-tingginya karena dari Angkatan Udara saya kepada Bapak Wakil Bupati yang saat sekarang informasi sedang membuka juga acara ya, dan seluruh tentunya pejabat di Kabupaten Bone ini. Demikian Forkopimda ya, mungkin saya tidak menyebutkan satu persatu dengan sebutan Forkopimda atau yang mewakili. Wabil khusus Sahibul Bait, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama di Kabupaten Bone ini, selaku Sahibul Bait ya, Sahibul Hajat, tuan rumah, betul ya, sekarang gini ya, dan seluruh tentunya instansi pendukung, bahkan mungkin di antara Bapak Ibu sekalian atau ada di luar sana yang telah mendukung suksesnya acara ini, tentunya itu salam hormat kami dengan hormat sebagai penghormat kami militer ya. Baik, demikian juga rekan-rekan yang diundang untuk menjadi narasumber dari Prof. Agus Taji, demikian juga Mbak Inayah serta Dr. Paulus yang saat sekarang berada di sana ya, dan segenap para undangan yang mulia yang kami tidak bisa menyebutkan nama ataupun kehormatannya. Semoga kita semuanya dipanjangkan umur, sehat walafiat, hidup bermanfaat, bisa kita membantu bagaimana menciptakan suasana kondusif di setiap saatnya terkait dengan kerukunan hidup beragama, khususnya di teritorial Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kami hormati, kita berbicara tentang konsolidasi. Jika konsolidasi itu ada sebuah kegiatan, terlepas apakah itu parsial ataupun simultan, yang sifatnya besar ataupun kecil, itu sudah protap sesungguhnya, bergerak, kemudian semua berkumpul, berkonsolidasi. Bagaimana evaluasi untuk apa selanjutnya sebuah kegiatan agar lebih baik dari apa yang dilaksanakan, begitu. Nah, bicara konsolidasi terkait dengan ideologi, nah, cuman ada di situ visualnya. Visual apa? Melihat ya, sesuatu yang dapat digambarkan, sesuatu yang dapat terlihat, sesuatu yang dapat didengar. Kita coba lihat masa lalu, bisa lihat terkait dengan histori ataupun saat ini yang terjadi. Barangkali kita bicara tentang konsolidasi, kita sekarang berkumpul bersama ini, melihat bagaimana pengalaman-pengalaman yang kita lakukan terkait dengan kerukunan, yang dikaitkan dengan bagaimana ideologi bangsa ini mengarahkan kita semua agar kita bisa sampai kepada tujuan yang dicita-citakan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, tanpa ada pijakan penindasan,
tanpa ada yang dikabiri salah satunya, semua bisa berjalan bersama seimbang, merasakan kebahagiaan bersama bahwa ini bumiku, ini tanah airku, ini NKRI-ku yang kita semuanya bangga dengannya. Dia saudaraku, dia temanku, dia kerabatku, semua satu tanah air dengan kita. Yang mereka ingin dihargai, aku ingin dihormati, aku dihargai, itu semua bersama, duduk bersama berdampingan tanpa ada yang merasa dikucilkan. Begitu bahasanya, ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita bicara tentang konsolidasi, visualisasi, ideologi. Kita jauh melihat ke belakang dulu. Ini kita bicara konsolidasi. Ketika kita sudah berkumpul, kita berbicara tentang ideologi bangsa, kita bicara tentang NKRI sesungguhnya. Bicara Pancasila, tidak bicara negara luar. Bicara Pancasila, bicara Indonesia. Karena Amerika, Australia, Singapura, Malaysia bukan Pancasila. Pancasila adalah Indonesia. Bicara Brunei, Pancasila. Jakarta, Pancasila. Papua, Pancasila, ya. Oleh karena itu, mari kita bicara tentang sejarah. Bapak Ibu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, agama pendatang di negeri ini. Ada yang menyangkal? Jawabannya tidak. Kita tahu, bicara tentang nenek moyang kita sekalian, dahulu itu sesungguhnya mereka ini kalau kita coba melihat tidak berkembang, belum berkembang seperti sekarang adanya. Dulu mereka, nenek moyang kita itu di zaman batu. Dulu ada zaman batu purba. Kalau kita coba untuk melihat di beberapa buku catatan sejarah, ada yang dikatakan Paleolitikum. Jadi Paleolitikum ini adalah zaman batu purba. Ciri yang jelas bahwa masyarakat ketika itu, orang-orang ketika itu perkakasnya dari batu masih kasar. Dari situ meningkat ke Neolitikum. Perkakas yang ada lebih dihaluskan lagi. Nah, ketika zaman seperti ini, masyarakat ketika itu kehidupannya nomaden. Dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Dia tidak menetap, sehingga dia tidak membangun sebuah budaya. Karena dia berpindah-pindah, dia berburu, dapat dia makan, pindah lagi ke satu tempat terus, sehingga tidak ada budaya yang terbangun di sana. Dia begitu saja, ya. Apakah mereka beragama? Mari nanti kita lihat ke belakang ini. Dari Neo ini, karena masyarakat itu berpindah-pindah, sehingga satu waktu begitu memasuki Neolitikum, maka masyarakat kita dahulu, nenek moyang kita di ribuan tahun yang lalu, akhirnya mereka merasakan bagaimana kejenuhan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya perkembangan evolusi pemikiran. Adalah mereka dan nomaden menjadi menetap. Dari menetap ini mulai terfikirkan banyak hal karena berkembang biak ketika itu. Ya, dari bangunan berubah budaya, namanya membangun ketika itu. Maaf, saya akan masuk nantinya ujung-ujung kepada bahasa agama. Dari situ cara bagaimana berburu. Yang awalnya seorang gitu, bahasanya single fighter, ada hewan, lama-lama punya budaya bersama untuk menyergap hewan, buruan. Kumpul, diserang, tidak bisa lolos hewan yang ada. Mereka sempat berbicara juga, ya, para pendahulu atau nenek moyang kita sekalian. Kenapa kok bumi bergoyang? Artinya ada gempa ketika itu. Kenapa kok gunung meletus? Ya, kenapa terjadi bahasanya banjir? Kalau kita bahasakan mungkin tsunami seperti itu. Artinya ada sebuah kekuatan dahsyat di luar kekuatan manusia. Ya, maka mereka punya keyakinan dengan bahasa dinamisme, yakin ada satu kekuatan kebendaan yang bisa menggerakkan sesuatu yang tidak bisa digerakkan oleh mereka. Tiba-tiba mereka menyadari, kenapa kok ayahnya, kenapa kok anaknya, kenapa kok istrinya gitu bahasanya, kok meninggal, kemana dia larinya. Mereka punya keyakinan bagaimana komunikasi ruh itu terus berjalan.
maka muncullah yang dikatakan dengan animisme ketika itu. Keyakinan, dua keyakinan ini menjadi keyakinan besar ketika itu di zaman purba. Maka mereka mencoba untuk membangun sesuatu. Kaitan apa? Kaitan dengan tempat berkomunikasi mereka dengan hal-hal itu. Yang pertama, hal ruh, di mana orang-orang dekat dalam kehidupannya sudah tiada secara fisiknya. Yang kedua, mereka membangun komunikasi bagaimana si pemilik penguasa alam ini. Maka disusunlah batu-batu ketika itu. Nanti kita bisa melihat kemana. Dari Borobudur ada, ya, Prambanan ada, dan lain sebagainya. Terbangunlah batu. Maka ini dikatakan megalitikum dikatakannya. Dikatakan dengan zaman batu yang besar. Ya, kenapa? Kalau dulu hanya pembendaan saja diperlukan alat-alat untuk berburu. Gitu. Kini diperlukan satu tempat. Bagaimana aku bisa mendekat ke langit agar bisa meminta kepada Dia yang berkuasa atas. Ini awal berbicara tentang agama. Berjalan pergerakan tahun, kita masuk di abad kelima. Sebelum Indonesia ini ada, belum ada nama Indonesia. Di sana masih desas-desus Nusantara. Maka muncul yang dikatakan kerajaan Sriwijaya. Munculnya kerajaan Sriwijaya awalnya di abad kelima itu Kutai terlebih dahulu di Kalimantan. Kemudian kerajaan Kutai muncul kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya ini terkenalnya di abad ke-7 sampai dengan abad ke-8. Sriwijaya ini sudah membangun bagaimana perdagangan, bagaimana politik dibangun olehnya. Nah, untuk Sriwijaya ini di kerajaan Sriwijaya ini sudah memulai bagaimana munculnya agama Buddha ketika itu. Ya. Kemudian dari kerajaan Sriwijaya turun pada kerajaan Majapahit. Di sini sudah muncul dari Buddha, Hindu sudah ada terwarnai. Dan di zaman Majapahit ini berkembang bukan sekedar Buddha saja, Hindu. Kita bisa melihat bagaimana dibangunnya Borobudur dan Prambanan. Mungkin ini sekilas saja, saya tidak coba untuk secara detail bicaranya, agar kita memahami bahwa coba kita lihat konsolidasi kita. Jangan melihat hanya sekedar sekarang saja bicara Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, tapi ternyata bagaimana akar sejarah kita muncul. Mereka datang. Bagaimana dengan Katolik, bagaimana dengan Kristen? Kita tahu ketika tahun 511 Masehi bagaimana Portugis masuk, Spanyol mengikutinya, dan Belanda juga mengikuti ketika itu. Sekitar 595 Spanyol 596 masuk ke Indonesia. Apa misi misionaris ketika itu datang? Bagaimana Katolik, bagaimana muncul Kristen muncul di Indonesia. Artinya ini pada datang. Baru setelah itu, maaf, di abad ke-13 dan 14 ini mau runtuhnya kerajaan Majapahit dan bangun ketika itu kerajaan Demak, kerajaan Islam yang sebelumnya Samudra Pasai sudah jauh sebelumnya memang sudah muncul yang di Aceh. Akan tetapi kita berbicara bagaimana gerakan Islam ini menyebar. Itu ketika di Demak. Dari kerajaan Demak, di situ ada Raden Patah, ya, yang akhirnya nanti Raden Patah ini dapat memukul bagaimana ketika Belanda memasuki Jakarta yang dulu Jayakarta disebut oleh Raden Pathahilah itu sekitar tahun di situ sekitar tahun tahun 500 sekitar 521 masuk ke Jayakarta. Di sana direncana ingin menguasainya, tapi Fathahilah bisa memukulnya sehingga dia tidak bisa berkuasa ketika itu. Namun Belanda masuk dan bisa mencekram di sana, dan Belanda bisa menanamkan bagaimana perkembangan ekonomi, maka memunculkan kekuatan dia dengan VOC-nya di sana. Ya mungkin kita tidak panjangkan itu, tapi kita bicara sekarang kaitan dengan sejarah agamanya itu masuk. Kan kita bicara tentang kerukunan, di sini bicara agama karena ini FKUB,
maka saya coba untuk striknya kepada bahasa agama itu, ya. Jadi tidak berbicara kepada politik ataupun ekonominya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita coba melihat. Kalau demikian, jadi dari agama yang tadi saya coba katakan, ini semua pada intinya adalah pendatang. Nenek moyang kita terdahulu animis dan dinamis. Datanglah agama-agama yang saat sekarang ini kita sama-sama menganut sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Masyarakat Indonesia demikian adanya. Tidak mustahil, sekarang masih banyak tempat. Kalau Bapak Ibu berangkat di Irian sana hampir 699 suku di sana, bahkan mungkin lebih daripada itu. Beberapa masyarakatnya, maaf, itu masih ada yang animis dan dinamis, yang belum beragama sebagaimana menggunakan agama-agama yang kita anut dari masing-masing yang kita yakini. Saya pernah dinas di Pekanbaru, ketika itu kami sempat di hutan, itu ada istilah orang bunian, mungkin yang sedikit kami informasikan. Orang bunian itu loncat dari satu pohon ke pohon yang lain, kecil, tidak seberapa besar. Dan ini malam hari kami temukan, itu pun sekilas ketika dia meloncatnya. Saya berpikir, karena dia manusia meloncat manusia, tubuh manusia, mungkin besarannya itu saja yang berbeda dengan kita sekalian. Orang sebagian menyatakan itu adalah jin, saya katakan tidak, karena saya bisa menatapnya dengan mata tatapan telanjang seperti ini adanya. Nah, apakah itu termasuk yang seperti ini? Ya, bisa jadi mereka termasuk masih animis dan dinamis seperti itu. Dan ada lagi di beberapa daerah mungkin saya tidak coba untuk menjabarkan secara keseluruhan, yang memang betul-betul terpencil, belum tersentuh dengan teknologi, yang mereka masih dinamis dan animis. Oleh karena itu catat oleh kita garis bawahi bahwa kita atau agama yang kita sebutkan ini, yang sekarang ada sebagian dari mereka yang tidak memahami, mereka yang egois, yang lari kepada bahasa radikal, mereka menyatakan aku yang berhak, aku yang hebat. Nah, saat ini saat yang tepat konsolidasi, mereka perlu diberikan pemahaman bahwa datangnya agama-agama yang kita sebutkan, yang ada undang-undangnya bahwa di Indonesia agama yang disahkan adalah yang sebagaimana kita sama-sama ketahui, itu adalah pendatang pada intinya semua. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dari bahasa ini kita sudah bisa menangkap bahwa agama seperti ini adanya. Maka kita lihat bagaimana perkembangan Indonesia menjadi sebuah negara. Ada mungkin dari kita sekalian yang perlu untuk kita ketahui bersama. Namun mungkin sebagian dari kita sudah memahami dan sudah tahu 45 yang sebelumnya tahun 44 bagaimana Jepang dari waktu ke waktu kekalahan demi kekalahan sampai dengan ujung-ujungnya Hiroshima Nagasaki dibom. Tapi sebelum terjadi hal itu, maka pemerintahan Jepang di Indonesia selaku penjajah ketika itu, walaupun hanya 3,5 tahun, tapi dirasakan betapa pahitnya, dia coba untuk mengajak tokoh-tokoh bangsa ini mempersiapkan kemerdekaan. Maka lahirlah BPUPKI. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei, tampil ketika itu Bapak Muhammad Yamin memberikan gagasan, karena ketika berbicara BPUPKI adalah sesuatu. Jadi badan penyelidikan ini, ya usaha untuk badan persiapan usaha penyelidikan kemerdekaan kita ini, itu bukan sekedar berbicara bagaimana kita membuat tata negara, bagaimana berbicara tentang ekonomi, bagaimana berbicara tentang pertahanan atau keamanan nantinya, tapi bicara juga tentang ideologi apa, bagaimana bangsa ini, termasuk bagaimana arah bangsa ini. Kalau bahasa kita ADART-nya lah, kurang lebih seperti itu adanya. Maka muncullah sidang pertama pada tanggal 29 Mei. Ya, Bung Yamin ketika itu berdiri memberikan gagasan-gagasannya. Tapi pada tanggal 29, 30 kita tidak bahas lagi. Tapi di tanggal 1 Juni itulah 1945, maka Bung Karno mencoba untuk menarik benang merah, menyimpulkan sesuatu kebersamaan dari hasil sidang ketika itu. Jadilah Pancasila, itulah ideologi. Sekarang jadi pertanyaan, apakah ketika itu sudah merdeka? Belum. Ketika itu belum merdeka. Tapi ketika itu sudah punya pemikiran untuk menyatakan berbagai hal. Coba tolong slide-nya. Ada slide saya yang berkaitan dengan kata-kata Bung Karno. Kata-kata Bung Karno. Biar nyambung dari mulai sejarah masa lalu, ditarik para kerajaan sampai dengan itu. Ada slide-nya Bung Karno. Ya, Bung Karno berbicara bahwa Pancasila itu
bukan kehendak diri. Pancasila itu bukan pemikiran-pemikiran baru, tidak, tapi merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa, akar budaya bangsa di sana. Bangsa Indonesia yang pertama bertuhan. Kita tahu tadi bagaimana sejarah kita ulas dari zaman batu, zaman purba. Mereka memikirkan tentang bagaimana kekuatan dahsyat yang menggerakkan alam semesta ini. Pasti dialah yang harus kita sembah, gitu bahasanya, dengan sebutan dinamisme tadi. Ya, ada yang lari ke batu, ada yang pohon yang besar dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang terkait dengan arah dan kemampuan daya nalar mereka punya batas seperti itu adanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada Bung Karno ya. Sudah tidak jadi masalah, tapi sudah saya coba utarakan. Baik Bapak Ibu sekalian, maka maaf, ide Bung Karno terkait dengan bagaimana beliau menyimpulkan dari pendapat di dalam sidang, ya, sampai dengan pada tanggal 1 Juni itu, Bung Karno dan seluruh peserta sidang itu mendapatkan sebuah kesimpulan yang 5 dari sila-sila Pancasila. Hanya memang ada di antaranya sila pertama itu ada berbicara dengan melaksanakan syariat. Itu ketika berbicara tentang syariat itu sudah lainnya kepada satu agama, berbicara tentang ada syariat Islam. Pada tanggal, kita lanjutkan, pada malam tanggal 18 Agustus setelah kemerdekaan, pagi harinya, malam 17 mau 18, pada saat paginya akan disahkannya Undang-Undang Dasar 45, di mana di dalamnya disahkannya Pancasila sebagai ideologi atau dasar negara Republik Indonesia ini, maka dari wilayah timur memberikan masukan hendaknya untuk 7 kata terakhir dari sila pertama ini hendaknya ditiadakan. Cukup saja ketuhanan yang Maha Esa. Coba egois tidak mereka? Tidak. Kalau tadi kita coba melihat ada tokoh-tokoh, lihat di dalam sidang BPUPKI, coba kita lihat, ada nggak tokoh-tokoh sidang BPUPKI? Kita bisa lihat mereka di sana. Perwakilan ada kiainya, ada dari Romo, ada dari Protestannya, ya, ada agama-agama yang ada di sana. Termasuk bagaimana Buddha yang ada di sana, Hindunya ada. Kita bisa melihat dari 60 peserta dari peserta sidang di BPUPKI di sana. Artinya apa? Mereka memikirkan untuk terwujudnya satu bangsa yang merdeka yang tidak terjajah begitu. Nah, kita tahu bahwa saat mereka bersidang ini, ketika itu terjajah negara kita. Untuk mau terbebas dari penjajahan, kita lepaskan, ya harus kita bersatu. Siapkan, maka disiapkanlah ideologi bangsa ini. Maaf, sekali lagi, sebetulnya inti terbesar yang sekarang bisa sampai dengan tegak berdiri NKRI itu sebetulnya di sidang BPUPKI yang disimpulkan pada tanggal 1 Juni 1945. Apa ideologi bangsa? Tidak ada ideologi bangsa lepas ini negara. Ya, baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saudara-saudara yang saya muliakan, saya hormati. Setelah kita berbicara tentang Pancasila yang sudah disahkan masuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya, kita tahu di pembukaan Pancasila itu adanya, maka bergeraklah negara ini. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu, mungkin ini jarang dibahas. Pada tanggal 19-nya itu kekuatan militer murni terkait dengan pendidikan militer di Indonesia, baik itu dari Heiho, Kaibodan dan lain sebagainya, itu terkumpulkan. Maka disitulah memulai bahwa untuk mengawal ini Pancasila ini, mengawal negara kita, menjaga menjadi benteng tanah air ini, maka TNI ketika itu, itu sudah murni. Kalau sebelumnya, sebelum merdeka itu masih milik Jepang, pendidikannya di sana milik Jepang. Tapi ketika sudah masuk era kemerdekaan, maka ini harus menjadikan milik kita, walaupun rekrutnya dari tentara-tentara sebelumnya yang telah dididik oleh Jepang ketika itu. Ya, jadi Bapak Ibu, mungkin ini juga tidak saya coba bahas untuk panjang, karena bahasan kita adalah bahasanya di bagaimana kerukunan umat beragama, di bahasa konsolidasi visual. Ya, baik, selanjutnya kita masuk ketika masuk di era kemerdekaan, setelah
Pancasila itu ada, Undang-Undang Dasar 1945, ya tentunya kita berharap Bhinneka Tunggal Ika, dari mulai Sabang sampai Merauke semua tetap bersatu. Perbedaan apapun juga tentunya harus menjadikan sebuah kekuatan membangun bangsa menuju cita-cita. Sehingga apa? Muncul NKRI harga mati. Jamrut Katulistiwa ini adalah kekayaan yang tak terhingga buat masyarakat bangsa kita seluruhnya. Di awal